You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari semua kita siapkan hati, kita tunduk kepala dan berdoa, mohon pimpinan Tuhan sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya. Bapa di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Tidak ada hal yang terjadi kebetulan di dalam dunia ini. Semua ada di dalam kontrol kasih kedaulatan Tuhan. Termasuk situasi yang sulit bagi kami, tetapi juga di tengah-tengahnya kami boleh dikumpulkan secara virtual seperti ini. Ini semua adalah karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kesempatan ini kami sama-sama mau bersyukur kepada Tuhan. Mau sekali lagi mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Dan firman-Mu firman yang tidak berubah. Tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan menjadi bagian semua kami yang berkumpul di dalam ruang virtual malam hari ini. Kesempatan kami juga merayakan kebangkitan-Mu, Paskah yang boleh menjadi kemenangan bagi kami. Biarlah juga membuat kami terus berharap dan bersandar kepada Tuhan. Kami menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Malam hari ini sama-sama kita akan merenungkan satu tema yang saya coba pilih untuk persekutuan keluarga malam hari ini, yaitu Trusting God in Difficult Times. Percaya kepada Allah di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Saya mengawali dengan menyampaikan selamat Paskah untuk keluarga besar yang berkumpul malam hari ini. Pasti ada opa, oma, om, tante, papa, mama, anak-anak dan cucu. Di tengah-tengah situasi pandemi pun, salah satu hal yang kita syukuri bagaimana Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk kita beribadah. Corona yang awalnya cuma masalah kesehatan, tetapi ternyata setelah setahun ini terjadi di Indonesia, sudah menimbulkan banyak pergumulan dan masalah. Selain masalah kesehatan, ini juga jadi masalah pekerjaan, pendidikan begitu ya. Ada yang harus bekerja dari rumah, kalaupun harus masuk dengan berbagai protokol. Anak-anak kita harus belajar dari rumah, online, semua PJJ. Sementara ini juga jadi masalah ekonomi, banyak yang terdampak secara ekonomi, masalah sosial, belum lagi juga masalah spiritual karena kita pun beribadah secara online. Tapi situasi ini tentunya tidak menutup kesempatan ya. Tuhan melalui teknologi memberikan kesempatan buat kita yang justru waktu kita mungkin onsite ya, ketika kita bisa bertemu secara offline, rasanya memang berbeda, tetapi tetap ada cara Tuhan yang indah mengumpulkan kita. Dan saya bersyukur kalau mendengar bahwa ibadah seperti ini boleh dilakukan secara rutin oleh keluarga besar. Malam hari ini saya mengajak kita merenungkan Mazmur 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Hanya 7 ayat yang kita akan lihat sama-sama. Saya sudah tuliskan ayatnya di layar, di screen, jadi mohon kita bisa mengikuti. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Untuk pemimpin biduan dari Daud, pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat, orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus.
Tuhan tahtanya di sorga. Matanya mengamat-amati. Sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang, angin yang menghanguskan. Itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia bukan hanya yang membacanya, tetapi juga merenungkannya, menerapkan dalam kehidupan, dan bahkan membagikannya kepada orang-orang di sekitarnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika mengalami pergumulan, sikap kita sangat penting untuk menolong kita bertahan. Ketika Daud mengalami pergumulan yang sebenarnya tidak mudah tentunya bagi Daud, itu yang dia coba gambarkan di dalam Mazmur ini. Kalau kita melihat apa yang Daud alami, Daud adalah seorang yang memandang sekitarnya dengan jelas. Dia tahu apa yang sedang jadi pergumulannya. Waktu Daud memandang sekitar, ada 3 ayat yang pertama bisa kita lihat apa yang terjadi pada Daud. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan apa yang dialami Daud dari ayat yang pertama, ternyata ada pergumulan yang dialami nampaknya yang membuat Daud mendapatkan nasihat. Nasihat orang-orang kepadanya, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi pergumulan hidup yang Daud alami, kalau kita ingat Raja Daud banyak pergumulannya ya. Ada pergumulan dengan orang-orang yang dia pimpin. Bahkan ada pergumulan dengan anaknya yang mau bunuh dia. Ada pergumulan dengan musuh-musuhnya yang waktu itu juga mereka sering datang dan menyerang. Maka kita bisa melihat, perhatikan di dalam ayat ini dikatakan, terbanglah ke gunung seperti burung. Jadi orang-orang mengatakan kepada Daud, cobalah terbang ke gunung seperti burung. Beberapa penafsir Alkitab mengatakan, kemungkinan mereka mau mengatakan, Daud, cobalah cari pertolongan dari tempat yang lain. Lalu kalau lihat ayat yang kedua, ini gambaran orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang tulus hati di tempat gelap. Bayangkan Daud mengalami, entah ini memang benar-benar ada busur yang datang kepada dia ataukah ini figuratif, tetapi ini menunjukkan bahwa situasinya tidak mudah. Dan ayat yang ketiga, bahkan dasar-dasar dihancurkan. Jadi kalau lihat ayat 2, di atas kepala busur-busur, dasarnya juga hancur. Jadi ini memang sebuah situasi yang tidak mudah. Waktu Daud memandang sekitarnya, dia berada di dalam pergumulan yang tidak mudah. Pergumulan hidup memang seperti ini, menyerang kita dari berbagai sisi. Karena kita ada di dalam dunia yang sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi apa yang menarik untuk kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini? Saya menuliskan dalam Mazmur 11 ini keyakinan Daud kepada Allah sebagai tempat perlindungan. Membuat Daud menolak saran untuk melarikan diri. Dan sebaliknya, memilih untuk menghadapi musuh-musuhnya. Memang seringkali pergumulan hidup membuat kita maunya lari saja. Tetapi mari belajar dari Daud. Dia meyakini bahwa Allah adalah tempat perlindungannya. Memang ada kalanya hidup ini dapat terasa mirip medan pertempuran ya. Dan serangan lawan yang bertubi-tubi bisa mendesak kita untuk berlari mencari perlindungan. Saya tidak tahu gunung mana yang kita jadikan perlindungan kita. Daud diminta atau diberi saran, pergilah, carilah, terbanglah ke gunung. Mau membuat Daud beralih dari Allah. Mungkin kita diserang berbagai masalah. Seperti gangguan kesehatan,
problem keuangan, dalam kehidupan kita mungkin ada keretakan hubungan, atau juga pergumulan-pergumulan iman. Ini seperti yang Daud lihat, diserang dari berbagai arah. Busur datang. Dasarnya tidak ada tempat untuk berpijak. Nasihatnya, lari saja. Lari cari pertolongan ke gunung-gunung yang di sana ada pertolongan. Tapi apa yang bisa kita pelajari? Apa yang harus kita lakukan? Daud bukan hanya memandang sekitarnya, tetapi yang menarik untuk kita perhatikan, Daud memandang kepada Tuhan. 4 kata yang berkesan di awal Mazmur ini. Pada Tuhan aku berlindung. Pada Tuhan Daud berlindung. Daud bersiap menghadapi semua pergumulan, bukan dengan kekuatannya sendiri. Dia siap menghadapi pergumulan kehidupan karena dia bersama dengan Tuhan. Dan lebih jauh lagi kalau kita melihat bagaimana dituliskan di dalam ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh. Pergumulan ada 3 ayat ya, 1, 2, 3. Tetapi Daud berlindung kepada Tuhan dan dia menjelaskan itu dalam 4 ayat berikutnya. Daud kenal siapa Tuhannya. Dia tahu Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Itu di ayat 4 kelihatan. Dia tahu Tuhan menghakimi dengan tepat dan akurat. Ayat 5 dan 6. Dan dia tahu Tuhan mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Daud mengenal betul siapa Allah yang dia sembah. Mari kita lihat yang pertama. Tuhan adalah Raja atas alam semesta. Ayat 4 menjelaskan kepada kita, Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di sorga. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap Allah yang mengontrol segala situasi. Tidak ada hal yang terjadi dalam hidup kita di luar kontrolnya Tuhan. Dan dia walaupun ada di sorga yang tinggi, tetapi matanya mengamat-amati. Matanya menguji anak-anak manusia. Ini menunjukkan bahwa Tuhan tetap dekat dengan hidup kita. Dia bukan hanya Allah yang mengatur segala sesuatu di atas sana, tetapi dia yang hadir dalam keseharian kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keluarga besar yang malam hari ini berkumpul, serahkan hidupmu kepada Allah yang punya semesta alam ini. Dia Allah yang layak untuk kita percaya. Daud berkata, pada Tuhan aku berlindung, dia Tuhan Raja atas semesta. Tetapi bukan hanya itu. Dia juga Tuhan yang menghakimi dengan tepat dan akurat. Seringkali situasi hidup kita merasa kita tidak diperlakukan dengan adil. Tuhan, kenapa begini? Kenapa orang itu dapat ini, saya tidak begini? Kita seringkali komplain dengan Tuhan. Lihat keyakinan Daud ayat 5 dan 6. Dia kenal Tuhannya. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Dan ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Kadang-kadang kita rasanya suka iri hati ya sama keberhasilan orang lain. Tapi kalau itu adalah hal yang diperoleh dengan tidak sepantasnya, orang fasik, maka ingatlah, keadilan pasti akan nyata. Dan mari kita tetap percaya kepada Allah yang adil. Dan yang terakhir, dia adalah Tuhan yang mengasihi keadilan, kejujuran, dan kebenaran. Semua ini terlihat berulang, tetapi kembali menegaskan siapa Allah. Ayat yang ke-7. Sebab Tuhan adalah adil, dan ia mengasihi keadilan, orang yang tulus akan memandang wajahnya. Kita ada dalam dunia yang penuh dengan berbagai pergumulan. Tetapi ingatlah, bukan hanya memandang sekitar kita, tapi mari memandang ke atas, memandang kepada Allah, dan kepadanya lah kita bisa berlindung. Itulah keyakinan bagi kita orang-orang yang percaya.
Dalam refleksi malam hari ini dari firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kita juga sedikit melihat apa arti Paskah. Ada hal yang menarik yang dituliskan Rasul Petrus dalam surat 1 Petrus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Rasul Petrus menyatakan pujian kepada Allah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Jika kita perhatikan ayat ini, kita belajar melihat kepada apa yang Tuhan nyatakan dalam Yesus buat kita. Jika Daud di Perjanjian Lama percaya kepada Tuhan yang hidup itu, maka di Perjanjian Baru kita kenal Dia di dalam namanya Yesus Kristus. Manusia cuma kenal siklus hidup. Selama ini ya lahir, hidup, mati. Itu saja siklus hidup yang kita tahu. Lahir, hidup, mati. Tetapi bagi orang percaya, ternyata siklusnya tidak berhenti cuma lahir, hidup, mati. Karena Yesus yang kita sembah, Dia bangkit. Sehingga buat kita yang percaya, kita bukan lahir, hidup, mati lalu selesai semuanya. Tetapi kita percaya kebangkitan terjadi dan pasti terjadi karena Yesus sudah bangkit. Karena itulah Petrus bersyukur. Dia punya pengharapan yang hidup. Dalam bahasa Inggris ada kutipan demikian. We have a living hope because we have a living Savior. Kita punya pengharapan yang hidup karena kita punya juru selamat yang hidup. Yesus adalah pengharapan sejati. Daud mengenal Allah di Perjanjian Lama. Dan Allah yang dikenal Daud menyatakan diri di dalam anaknya Yesus Kristus. Dialah pengharapan sejati. Pengharapan bukan dari manusia, bukan dari dunia ini, tapi hanya dari Allah. Dan itulah yang harusnya kita kembali ingat dan syukuri. Yesaya pasal 2 ayat 22 berkata, "Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap?" Seringkali pergumulan hidup membuat kita melupakan Tuhan dan mulai berpikir mencari pengharapan kepada hal-hal yang sementara. Bahkan kepada manusia yang sementara. Tapi malam hari ini, sebagai keluarga yang berkumpul merayakan Paskah, dan kita juga mau mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan dalam hidup secara pribadi, secara bersama keluarga, ingatlah, percayalah kepada Tuhan. Kalau ada ucapan syukur keluarga seperti ini, saya pikir ya ini satu wujud kita percaya kepada Tuhan ya. Sama-sama kita kumpul, kita beribadah. Kenapa? Karena kita percaya kepada Tuhan. Memang tidak mudah ya. Orang Kristen seringkali disebut orang percaya. Tapi memang hal yang paling sulit dalam hidup adalah untuk percaya ya. Saya tulis di sini salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya. Percaya bahwa Allah tahu dan Allah sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat tulisan ini kalau lewat di depan sekolah pas lagi ada ujian begitu ya. Harap tenang, ada ujian. Tapi kalau kita mendalami kalimat ini, bagaimana di tengah keujian kehidupan? Apa yang seharusnya Bapak, Ibu, Saudara, dan saya responi? Waktu ada pergumulan-pergumulan hidup, bisakah kita tenang? Kenapa? Ketenangan itu penting. Tetapi ketenangan itu datangnya dari mana? Itulah yang dinyatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu. Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Hanya di dalam Tuhan ada ketenangan.
Pergumulan hidup tetap ada, tetapi kita tetap juga punya pengharapan. Kita bisa tenang. Dan waktu kita bisa tenang, kita bisa berserah. Kita bisa berdoa kepada Tuhan. Dan inilah keindahan kehidupan orang-orang percaya. Kita tidak pernah berjalan sendirian. Karena ada Allah yang hadir dan menyertai pergumulan kita. Sebuah kutipan dalam bahasa Inggris yang saya pakai menutup khotbah ini. When you run alone, it's called race. Waktu saudara berlari sendirian, itulah sebuah race, pertandingan. Tetapi when God runs with you, it's called grace. Ketika Tuhan berjalan, berlari bersama kita, itulah anugerah, grace. Kiranya seluruh keluarga besar yang berkumpul malam hari ini kembali diteguhkan iman dan percaya kita. Tidak ada penolong yang lain, karena itu senantiasa datang kepada Dia. Mungkin ketika pergumulan kita juga mulai meragukan Tuhan. Kita rasa kenapa Tuhan tidak menolong, kenapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Tetapi mari kembali ingat, pergumulan hidup membuat kita makin menyadari betapa kita membutuhkan Tuhan. Datanglah dan berserah kepadanya. Seringkali Tuhan belum menjelaskan apa yang Dia lakukan bagi kita. Mungkin kadang kita masih bertanya, Tuhan kenapa begini? Kenapa harus lewat jalan seperti ini? Banyak kali Tuhan belum menjawab apa yang kita tanyakan. Tetapi Tuhan hanya ingin menyatakan kepada kita, Aku tidak meninggalkan engkau. Aku senantiasa berjalan bersamamu. Itulah keyakinan kita. Itulah kekuatan kita menghadapi hari-hari kehidupan. Selamat menjalani hari-hari yang penuh dengan ucapan syukur, karena selalu penyertaan-Nya hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu yang kembali meneguhkan kami bahwa waktu kami memandang ke sekitar kami, begitu banyak hal yang mungkin menghimpit kami, menjadi pergumulan kami. Dari atas, dari bawah, dari samping, dari depan, dari belakang, begitu rupa menghimpit hidup kami. Tapi kami berdoa, kuatkan kami, memandang kepadamu Tuhan, dan disitulah kami menemukan ketenangan. Kami mohon ampun jika hari-hari hidup kami mencurigai Tuhan, kami meragukan Tuhan, kami marah kepada Tuhan, hanya karena banyak hal yang terjadi yang kami tidak terima. Tetapi kami kembali diingatkan, Engkau hadir, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau peduli, dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktumu. Karena itu malam hari ini, teguhkan iman percaya kami, untuk kami terus berserah dan bersandar kepada Tuhan. Trusting God in difficult times. Di hari-hari sulit hidup kami terus bersandar dan berserah kepada Tuhan. Waktu selanjutnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah persekutuan keluarga yang indah ini boleh kami serahkan terus ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengasihi kami semua, kami bersyukur, kami sudah berdoa. Amin.